Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Anissa di sini. Selamat datang di channel Guru Muda TV. Hari ini kita akan belajar tentang kelas 5 ya, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang kelinci ya. Nah, terus hari ini bagaimanakah lokasi kandang kelinci Pak Rudi? Amati gambar berikut ini yuk. Nah, di sini ada denah kandang kelinci milik Pak Rudi. Di mana denah ini tata letak kandang Pak Rudi sangat rapi, membuat orang yang berkunjung menjadi nyaman. Nah, hal itu dikarenakan Pak Rudi itu membuat denah sebelum membangun kandang kelinci tersebut. Tahukah kamu apa itu denah? Nah, denah merupakan tata letak suatu tempat. Denah yang lebih luas itu biasa disebut dengan peta. Peta merupakan gambaran wilayah dengan skala tertentu. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Lalu bagaimanakah peta Indonesia? Mari kita amati bersama-sama yuk. Nah, ini merupakan gambar peta negara kita tercinta ya, negara Indonesia. Kita amati satu-satu mulai dari pulau paling barat. Ini merupakan Pulau Sumatera. Nah, ini gambar Pulau Sumatera. Kondisi geografis Pulau Sumatera ini memiliki luas 473.481 km persegi. Dengan batas lautan, di utara itu ada Selat Malaka, kemudian di timur Selat Sunda, di selatan ada Samudra Hindia, dan di barat ada Samudra Hindia juga. Kemudian keadaan alam di Pulau Sumatera ini ada pantai Iboih, kemudian pantai Pasir Putih yang ada di Lampung, kemudian sungai Batanghari, Sungai Musi, kemudian ada Gunung Sinabung, dan Bukit Barisan, dan yang lainnya. Nah, kemudian pulau yang kedua, ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, ini gambar Pulau Kalimantan ya. Kemudian letak geografisnya, luasnya itu 743.330 km persegi, dengan batas daratan yaitu di sebelah utara itu sudah negara lain, yaitu negara Malaysia. Kemudian batas lautan, di utara ada Laut Natuna, di barat juga ada Laut Natuna, di selatan ada Laut Jawa, dan di timur ada Selat Makassar. Kemudian gunung, itu ada pegunungan Maratus. Kemudian sungai di Pulau Kalimantan itu adalah Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Kapuas. Nah, Kalimantan banyak sekali sungai ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga ini adalah Pulau Jawa. Nah, ini pulaunya kita ya. Nah, ini gambar Pulau Jawa. Letak geografisnya, luasnya 128.297 km persegi. Kemudian batas daratannya tidak ada. Batas lautannya di utara itu ada Laut Jawa, kemudian di barat ada Selat Sunda, di selatan ada Samudra Hindia, dan di timur ada Selat Bali. Kemudian gunung, ini ada Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Salak, dan masih banyak lainnya. Kemudian sungainya juga ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, dan masih banyak sungai-sungai yang lain. Selanjutnya yaitu Sulawesi. Nah, ini Pulau Sulawesi. Nah, gambarnya seperti ini ya anak-anak. Jadi diingat-ingat, gambar pulau ini Sulawesi dengan luas 180.681 km persegi. Batas daratannya tidak ada. Kemudian batas lautan di utara itu ada Laut Sulawesi, di barat ada Selat Makassar, di selatan ada Laut Bali, dan di timur ada Laut Arafuru. Kemudian gunung yang ada di Sulawesi yaitu adalah Gunung Kelabat, Gunung Lokon, dan lain-lainnya. Kemudian sungai yang ada di Pulau Sulawesi itu ada Sungai Bangka, kemudian Sungai Palu, dan yang lain, masih banyak lagi.
Lalu kita lanjut selanjutnya yaitu Maluku dan Papua. Nah, ini merupakan pulau paling timur, batas paling timur di negara kita ya anak-anak. Maluku memiliki luas 62.946 km persegi, sedangkan Papua 312.224 km persegi. Nah, batas wilayah daratannya di Maluku itu tidak ada. Kemudian di Papua itu ada, di bagian timur ada Papua Nugini. Batas lautan di utara itu ada Samudra Pasifik, di barat ada Laut Sulawesi, di selatan itu ada Laut Arafuru, dan di timur juga ada Laut Arafuru. Ini letak geografis Pulau Maluku dan Papua. Kemudian gunung yang terkenal di Maluku itu adalah Gunung Gamalama, dan Papua itu ada Puncak Jayawijaya. Itu gunung yang terkenal dari kedua pulau ini. Kemudian ini yang terakhir ada Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ini anak-anak gambar pulaunya. Nah, luas wilayah Bali ini ada 5.780 km persegi, kemudian Nusa Tenggara 68.032 km persegi. Dengan batas daratan di Bali tidak ada, kemudian di Nusa Tenggara itu ada timur. Di bagian timur ada Timur Leste yang dulunya juga termasuk negara Indonesia tapi sekarang sudah menjadi negara sendiri. Di batas lautan utara ada Laut Bali, di barat Selat Bali, di selatan Samudra Hindia, dan di timur ada Laut Arafuru. Gunung yang terkenal di Bali Gunung Agung, dan Nusa Tenggara Gunung Kalimutu. Nah, sekarang coba gambarlah denah wilayah RT-mu. Jadi di wilayah RT saja, tidak perlu di wilayah desa, cukup di RT saja ya. Salah satu ciri khas masyarakat Indonesia adalah hidup gotong royong. Nah, ini merupakan ciri khas kehidupan orang masyarakat Indonesia ya anak-anak ya, yaitu gotong royong. Apa sajakah manfaat gotong royong? Yuk simak bacaan berikut ini. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Tidak ada perbedaan dalam setiap prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat bersama-sama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan. Ada 3 paragraf ya dalam bacaan itu. Nah, di sini ada ide pokok dari paragraf tersebut. Yang paragraf pertama yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kemudian paragraf kedua, gotong royong adalah kerjasama. Kemudian paragraf ketiga itu adalah prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, ide pokok ini terdapat di awal paragraf ketiganya. Ini ide pokoknya terletak di awal paragraf semuanya, anak-anak. Nah, jadi cukup itu tadi materi kita hari ini. Semoga materi yang Bu Anissa sampaikan hari ini bisa diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat belajar, like, subscribe, dan share. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.